Assalamualaikum. Oke, netizen, kita lanjut untuk memasak kacangnya. Pada bagian ini kita sebut sebagai part kedua ya. Jadi yang pertama kita sudah masukkan minyak ya. Jadi minyaknya itu minyak yang bagus, yang kualitasnya bagus, supaya kacangnya nanti tidak berubah warna terlalu cepat. Kemudian biarkan sampai panas. Nah, sekarang sudah panas, kita masukkan kacangnya. Nah, ini untuk kacangnya. Jadi nggak mesti terkubur seluruhannya dengan minyak, karena kacang nanti kalau sudah agak matang dia mengecil, jadi bisa lah. Jadi walaupun kelihatannya jumlahnya kacang lebih banyak, yang penting masih terkubur lah gitu. Jadi sudah tertutup minyak juga seluruhannya. Nanti untuk awal emang seperti ini, tapi nanti pada saat masak dia akan minyaknya akan kelihatan lebih banyak. Ini untuk awal-awal aja. Jangan lupa untuk masak kacang ini harus sering-sering dibolak-balik ya. Kenapa? Karena kalau tidak masak matang sebelah. Ini karena jumlah minyaknya yang minimum ya. Kalau minyaknya banyak, cuman kalau minyaknya banyak, kita kan jadi minyaknya cepat menjadi minyak second atau minyak jelantah. Kalau ini tidak, jadi nanti kita cukup menambahkan. Sebagai informasi, minyak setelah masak kacang, pengalaman saya itu tidak pernah saya buang. Jadi nanti untuk masak berikutnya tinggal menambahkan kekurangan. Jadi kalau masak kacang itu minyaknya selalu bagus ya. Dengan catatan kualitasnya juga kualitas minyak yang bagus. Tapi dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan merek ya. Jadi cukup dengan kualitas yang bagus, yang mempunyai suhu yang stabil. Karena pengalaman saya kalau suhunya nggak stabil, ini nanti kacang kelihatannya sudah matang, tapi ternyata belum garing. Jadi dengan kualitas minyak yang panasnya stabil, jadi kalau matang benar-benar matang, renyah sampai ke dalam. Ini kita udah kudek terus. Ini butuh waktu kurang lebih sekali masak ini 15 menit. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi nanti kita akan putarkan lagi pada tahap sebelum matang ya. Jadi pada saat ingin matang persis. Ini sudah mau matang. Jadi untuk hal ini, untuk goreng kacang, saya membutuhkan bantuan dari, nah ini lampu ya. Jadi kita ada lampu seperti ini, supaya biar kelihatan, jangan sampai nanti kehangusan atau juga belum matang. Dengan penerangan yang cukup bisa kita intip kacangnya itu udah matang belum. Jadi preferensi untuk kacangnya itu kalau diaduk-aduk bunyi srek gitu. Kalau sudah mau matang. Nah, kemudian kita bisa intip dengan keberadaan lampu ini. Nah, jadi kalau sudah kuning, ini masih agak putih. Jadi kalau udah kuning baru kita angkat. Jadi kita harus aduk-aduk terus, jangan sampai berhenti. Nah, ini sebagai informasi yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya ini kelihatan kacang lebih banyak. Nah, pada saat mematang seperti ini, jadi antara minyak dan kacang ini seimbang ya. Jadi semua kacangnya tertutup. Nah, ini warnanya sudah
sebagian kuning, tinggal nunggu sebentar lagi. Karena kalau belum kuning, jadi nanti cuma matangnya ada di luar aja, kelihatan di dalamnya belum. Jadi biar kuning semua, jadi matang sampai ke dalam-dalam. Juga jangan sampai lewat, karena kalau kelewatan nanti kalau hangus nggak enak lagi rasanya. Nah, ini sudah cukup. Kalau sudah cukup, langsung kita matikan lampunya. Jadi ini sudah menguning ya. Nah, kalau sudah, ini saya pindahkan ke saringan seperti ini. Nah, sebelumnya saya menggunakan alat seperti itu, cuman sekarang kondisinya alat peniris ya, peniris minyak, cuman sekarang kondisinya rusak. Jadi terpaksa dengan cara seperti ini. Jadi ada dua tempatnya. Nah, ini satu lagi. Supaya minyaknya tiris. Nah, setelah itu untuk memastikan minyaknya tiris, kita boleh digoyang-goyang sebentar supaya minyaknya turun. Alangkah baiknya teman-teman punya alat seperti ini, jadi spinner ini, jadi minyaknya itu juga lebih bagus, jadi lebih nanti minyaknya masih bisa digunakan lah. Kalau ini belum nggak sempurna ya. Nah, kemudian setelah itu kita pindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa juga kita tambahkan ya Royco lagi supaya lebih nikmat ya. Jadi kita tambahkan Royco kurang lebih ya secukupnya aja. Seperti ini misal. Terus kita ayatnya. Jadi biar ada bumbu perasa. Terus kemudian kita kasih juga ini bawang putih bubuk ya. Secukupnya juga ya. Bawang putih bubuk seperti ini. Ini juga secukupnya aja. Ya. Kira-kira sudah menyeluruh semuanya. Nah, kemudian ini kita diamkan sampai nanti kita pegang sudah tidak panas lagi. Karena kalau masih panas, kita masukkan ke dalam toples nanti bisa bantet ya. Jadi nggak enak, keras. Oke, untuk yang kedua, itu video yang kedua ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.